saya ingin sebenarnya menggarisbawahi tadi bahwa kausalitas itu tidak ada relasi dengan putusan Tuhan, kehendak Tuhan ya. Tapi akhirnya kemudian yang saya pikirkan itu adalah kalau salah tangkap, salah paham bisa memunculkan fatalisme lah, saya duga seperti itu Bu ya. Tapi untungnya saya juga akhirnya diyakinkan dengan bahasan Buya berikutnya bahwa kausalitas cukup disimpan dalam pikiran. Simpanlah dalam pikiran dan hakikat di dalam hati, clear rasanya. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya barangkali ingin tambah penjelasan aja dari Bu di halaman 11. Puisi ketika seluruh rahasia itu, kenangan dalam perjalanan hidup itu tersimpan di alam bawah sadar. Apakah alam bawah sadar ini juga Bu ya yang akhirnya memengaruhi sikap kita ya? Bagaimana akhirnya muncul dialog dalam diri, perilaku, sikap, dinamika hidup seperti kita kadang cemas, galau, semangat lah gitu ya. Apakah alam bawah sadar ini yang akhirnya memengaruhi kondisi-kondisi kejiwaan kita? Barangkali itu aja Bu ya yang saya tanyakan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah. Jadi gini, bahwa apa yang kita alami dalam hidup ini dari sejak kita anak-anak, dari sejak kita oleh orang tua sering dijewer, kita nakal tidak bolos dari sekolah, kita dihukum oleh guru kita dengan dicambuk, disuruh jingjit itu ngangkat kaki kiri ya kan sampai setengah jam gitu disiksa supaya kita mengakui kesalahan. Atau kenakalan-kenakalan kita, berbagai peristiwa, melihat ibu bertengkar, melihat orang tabrakan di jalan, kepalanya pecah dan semua apa yang terjadi. Itu semuanya terekam dalam memori kita. Seperti kita berselancar di TV, di internet. Kemana Anda berselancar malam ini tidak hilang, semuanya terekam. Anda selancar ke situs ini, berapa menit lamanya, lalu Anda pindah ke situs ini, berapa lama, semuanya terekam dan tidak hilang. Nah itulah yang terjadi bahwa otak kita itu sudah seperti internet seperti itu. Atau internet itu meniru otak kita kan gitu ya. Nah itu namanya artificial intelligence. Dan itulah yang tersimpan, itu tidak hilang. Nanti kapan-kapan itu muncul kembali dalam bentuk fenomena yang berbeda. Dari mulai kemarin kita meledak-ledak, kita menjadi pemurung, mimpi-mimpi yang seram dan hal-hal yang yang gak masuk akal. Itu sebenarnya terjadi dengan semua perilaku kita yang sekarang ini adalah tumpukan dari sampah-sampah lama yang tersimpan. Ya, makanya sebaiknya kita ini kalau sudah paham begini, cuman saya baru pahamnya sekarang ya. Kalau pahamnya dari dulu kan enak. Jadi hal-hal yang tidak penting disimpan, gak usah disimpan lah. Udah buang aja, lupakan saja. Anda disakiti orang, dendamkan, udah jangan kau simpan. Udah maafkan, lepas sudah, ngapain. Iya, membuat Anda jadi sesak. Nah, jadi sekalipun itu sudah masuk dalam ruang bawah sadar sampai ke ruang yang paling bawah sekali yang disebut dengan verdrongen kompleken. Jangan dikira sudah selesai. Dia akan mereproduksi sendiri, muncul sendiri dalam bentuk perasaan-perasaan kita. Mungkin kita semuanya sering mengalami. Di tengah kita sedang mengendarai mobil, sambil merokok, sambil mendengarkan lagunya Celine Dion atau suaranya Fanny Fabiola. Kok tiba-tiba muncul rasa sedih yang bukan main. Karena apa? Kita melayang kepada peristiwa yang lama. Kadang-kadang kita juga muncul masa gembira. Kadang-kadang kita tertawa sendiri di kamar itu. Ingat yang lalu. Sampai kebiasaan kita dulu mengadu jago dan kita sudah bertobat sudah 10 tahun yang lalu. Kok kenapa jago itu masih datang juga dalam pikiran kita? Masih berkukururuk ya, berkokok juga. Kururu, ngejak main jago lagi. Itu kan jadi itu masih tersimpan semuanya.
Nah, caranya gimana? Tidak bisa dihapus. Itu demikian. Itu membantu artinya pribadian kita, sifat kita, watak kita, cara berpikir kita. Itu semuanya akan terbangun dari segala macam peristiwa yang pernah kita alami sejak kecil itu. Sampai seorang perempuan yang cemburuan, gila cemburu. Artinya mengganggu kenyamanan hidup berumah tangga. Sang suami tidak boleh tersenyum kepada siapapun, kan gila. Senyum-senyum aja kan. Ya masa nggak boleh senyum. Sedang nyetir mobil aja ngeliat spion marah istrinya. Matanya pelarak-pelir aja. Ya kalau ngeliat spion ya nabrak orang dong. Itu ada penyakit. Itu sudah penyakit. Itu bisa psikopat. Itu kalau kita telusuri ya kembali pada masa kanak-kanak dia. Yang orang tuanya sangat protektif. Ya, main engklek-engklekan nggak boleh, takut terkilir, main rujak-rujakan nggak boleh, takut tersayat, ya, anjir-anjir mandi sungai ya takut barangkali kena tunggak. Selama kecil dia tidak merasa memiliki sesuatu. Nah begitu dia kawin bebas dari cengkeraman orang tua, dia baru merasa memilikinya. Pertama kali yang dia rasakan dimiliki adalah suaminya. Nah begitu rasa miliknya berlebihan, itulah disebut dengan kecemburuan. Jadi cemburu itu sebetulnya apa sih? Takut kehilangan. Jadi semua sifat itu dari masa kanak-kanak itu. Makanya bagaimanapun ketika kita melakukan penelitian atau dengan bahasa kedokteran itu diagnosa, yaitu dalam masalah psikologi ya tidak bisa kita telusuri dari sejak kecil. Bahkan sampai dalam kandungan. Sampai kita tanyakan apa lahirnya itu pakai vacuum cleaner, apakah sesar. Ya kan begitu. Berapa umur itu semuanya terpengaruh. Bahkan terakhir gitu diyakini bahwa ketika bayi dalam kandungan itu juga sudah bisa terpengaruh oleh perilaku orang tuanya. Kalau orang tuanya alkoholik ya, tukang perokok. Mungkin ada cerita gini. Ada seorang anak perempuan baru umur 4 tahun itu bisa menirukan tarian yang disiarkan di TV. Dia bisa joget gitu anak pacan. Jari mboknya nyeslo aja anaknya kita gadekan pisan. Ya, artinya anakku pandai menari. Padahal dia belum pernah latihan. Ya pernah dulu ibunya waktu hamil dia sering masuk ke diskotek ibunya. jadi terbawa semacam itu. Makanya saya anjurkan kepada sahabat-sahabat semuanya, cobalah dari sejak dalam kandungan kau arahkan anakmu itu ke hal-hal yang positif. Makanya kalau kamu sudah mulai hamil ya bu-ibu ya, cobalah di malam hari itu baca surat Yusuf, baca surat Maria, baca surat Luqman. Karena bayi dalam perut juga sudah bisa berkomunikasi, bisa mendengarkan ayat-ayat Tuhan itu. Dengan harapan dibacakan surat Yusuf supaya anakmu ganteng. Dibacakan surat Maryam supaya anakmu benar. Dibacakan surat Luqman supaya anakmu pintar. Sudah ganteng, benar, pintar, hebat kan? Iya, kan gitu. Jadi itu tidak hilang, semuanya ada. Sampai gejala-gejala kejiwaan kita, kemurungan kita, ya frustrasi kita, sampai beli tambang, sampai sendat, itu juga pengaruh daripada apa yang kita terima sejak kecil itu. Makanya di dalam hadis Nabi dikatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Jadinya orang tua itu sangat besar pengaruhnya dalam membangun karakter anak-anak kita. Terima kasih, begitu aja kira-kira. Iya. Pak Agus, demikian pemaparan panjang dari Buya Syakur berkisar tentang alam bawah sadar. Setiap kita pasti memiliki alam bawah sadar. Dan alam bawah sadar itu akan menjadi bagian hidup kita yang melekat dan susah akan dihilangkan kecuali kita berusaha untuk membuangnya. Dan wilayah bawah sadar itu meliputi kebahagiaan, kesedihan, keharuan, dan lain sebagainya. Saya kira tadi apa yang disampaikan Buya Syakur sangat jelas pemaparannya.